Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah dari buku Persahabatan Indonesia Malaysia, Antologi Sastra Piala Kinanti ke-7. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah sebuah kisah dengan judul Sekolah Sayang Teman, karya Ibu Endang Rahayu MPD. Namaku Ayah. Selama 14 tahun Ayah mengajar di sekolah dasar di wilayah Depok, Jawa Barat. Namun semuanya Ayah tinggalkan untuk mengembangkan diri hijrah ke Jakarta. Hari ini adalah hari pertama Ayah mengajar unit sekolah dasar di Jakarta. Namun Ayah berharap mendapatkan perubahan ketika mengajar di Jakarta. Saat sedang asik membuka kotak ajaib, tiba-tiba seorang guru datang dan berkata, "Bu, kenapa seperti ada yang dipikirkan? Mau nanya, kenapa harus pindah ke Jakarta?" "Ya, aku ingin banyak belajar dari kalian. Lama mengajar di Depok, setiba di Jakarta, seperti dari awal lagi. Jujur, aku seperti orang buta yang mengikuti kinerja kalian," ujarku sambil mengangkat tangan menunjukkan jempol. Ternyata memang benar sih mengajar di Jakarta. Selain harus kuat fisik, kreativitas dan inovatif harus dikembangkan. "Udah ini mah sama aja. Kami kan juga lagi belajar. Kamu dengan waktu yang terus melaju sambil belajar." Aku mulai memutar akal. Kami beranjak dari diskusi karena mendengar bel berbunyi tanda waktu mengajar kembali. Kami pun akhirnya bubar dari lesehan diskusi. Suatu ketika tibalah waktunya lomba mading dan kreasi setiap kelas. Tiba-tiba aku langsung menyapa kawan sejawat guru dengan wajah kebingungan. "Bu Ati, cepat sekali muncul ide. Seperti jreng, hiasan ruangan kelas dan mading langsung terkonsep." Bu Ati dengan antusias menjawab pertanyaanku. "Tenang aja Bu Ayah, saya ini saat ini Ibu lihat teknis aku, nanti akan muncul ide, insya Allah." Bu Ati, "Yes, good. Alhamdulillah." Dengan rasa gembira langsung pamit. Yes, connection. Aku mulai mendesain ruangan kelas dan mading depan kelas. Mulailah Ayah menggunting-gunting kertas, mempersiapkan ornamen yang dibutuhkan. Tanpa terasa, waktu terus melaju hingga azan maghrib berkumandang. Masya Allah, tak terasa. Akhirnya selesai juga menata ruang kelas dan mading desah dalam hati Ayah. Terkejut tapi senang. Mengapa? Karena saya tidak sendiri, masih ditunggu kawan-kawan sejawat di sekolah. Lanjut suara hati Bu Ayah. Benar-benar sekolah sayang teman. Bu Ayah tak merasa sendiri. Setiap aktivitas selalu ada kebersamaan. Walaupun lomba tak terasa lomba, semua saling sambang, saling memberikan ide, saling support habis. Ya Allah, waktunya penilaian lomba dimulai. Gugup, jantung semakin kencang. Namanya juga lomba. Pasti ada keinginan juara, ucap Bu Ayah dalam hati. Bismillah, saya yakin kali ini juara. Lanjut bisik hati Bu Ayah. Untuk menjadi lebih baik butuh pengorbanan. Bu Ayah sangat lelah dengan kondisi yang seperti ini. Karena hampir setiap bulan harus berinovasi, mencari ide cemerlang untuk menciptakan nuansa baru. Namun Bu Ayah tidak boleh patah semangat. Bu Ayah harus bersabar. Mungkin hanya kurang usaha saja. Kali ini Bu Ayah mencoba untuk belajar, untuk mengkabrit dirinya. Ya, siapa tahu dengan sering diskusi antar teman sejawat, saling kunjung kelas akan membuka cara pandang Bu Ayah tentang kreativitas. Belajar keterampilan desain memang bukan suatu hal yang nyaman, tapi tidak apalah, yang penting ilmu baru dan bagus dapat Bu Ayah ikuti dengan baik.
Tibalah hari Rabu siang pukul 1 seluruh guru berkumpul untuk mengikuti rapat rutin pekanan. Di sela-sela rapat panitia, lomba bulanan mengumumkan lomba kelas. Pak Kayat selaku juri lomba berkata, "Aha, akhirnya kelas 6 Jabir mendapat juara ketiga. Hore, alhamdulillah. Pecah telur nih Bu Ayah. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian bulan Bu Ayah mendapatkan gilir menjadi juara." Seru gembira para guru teman sejawatnya. "Semangat Bu Ayah, terpacu kembali untuk terus belajar dan belajar." Kelas 6 Jabir merupakan kelas yang di dalamnya para siswa laki-laki. Kelas yang berukuran 4x4 diisi 25 siswa laki yang tubuhnya sudah tak kecil lagi, dan suasana siswa yang beraneka ragam karakter, gaya belajar, dan siswa berkebutuhan khusus. Sejak mengajar di Jakarta, Bu Ayah banyak mendapat pelajaran yang luar biasa. Pertama, aku bisa menerima siswa berkebutuhan khusus dengan segala kekurangan yang berbeda, bahkan menjadi lebih hangat bersama mereka, serasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pagi pukul 6.30, seorang siswa berkebutuhan selalu mengetuk pintu kelas. Tok tok, "Assalamualaikum." Sapa Ananda berkebutuhan khusus yang berlangsung memelukku. "Waalaikumsalam Abang, apa kabar?" Jawab dengan sigap dan memeluknya, rasa haru dan bahagia setiap mendapat sapaan sederhana. "Oh ya Allah, terima kasih setiap pagi kau selalu menyapaku lewat anak didikku yang berkebutuhan khusus," seru batinku. Kedua, setiap hari aku harus mencari ide untuk memberikan informasi pada anak didikku. Mengapa? Untuk tingkat siswa SD, cara belajar dan membaca mereka seperti anak usia SMP, bahkan SMA. Kekritisan dalam bertanya dan mengungkapkan memacu adrenalin. Bagaimana tidak bacaan mereka untuk novel buah karya Terelie. Ketiga, tak ada kata kasar, umpat, bully, memakai yang bukan haknya, dan banyak hal positif yang didapatkan siswa SD ini. Ternyata sekolah yang aku hantarkan jiwa dan pikir ini setiap pagi adanya pembiasaan positif yang selalu dibagikan kepada peserta didiknya. Kata dasar tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak didik termasuk para pendidiknya. Kata dasar itu ialah sekolah sayang teman. Inilah tagline yang selalu dimasukkan ke dalam pikir para peserta didik, sehingga menjamu dalam setiap aliran aktivitas murid. Aku sampai terharu dan terus mencari tahu makna dari kata sekolah sayang teman, gumam Bu Ayah. Alhamdulillah, ternyata sekolah sayang teman terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucap Bu Ayah sambil tersenyum. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Al-Balad. Dari Abu Hamyah Anas bin Malik radhiyallahu, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang mungkin hanya melihat itu hanyalah sebuah kata yang tak memiliki makna yang dasar, padahal di dalam firman Allah SWT itu merupakan landasan yang kuat. Artinya setiap lisan perbuatan yang keluar akan berbuah rahmat dan ridhonya. Pasti. Pimpinan sekolah dasar di Jakarta tak hanya teori dalam memberikan contoh, namun praktik langsung, dan ini tergambar dari para pendidiknya yang selalu berbagi di setiap saat dan berganti hari. Kebetulan saat itu aku sedang lapar dan haus. Langsung beranjak Bu Yuli membuka laci yang berisi makanan dan minuman. "Wah, fenomena langka yang aku jumpai di sekolah tersebut," ucap Bu Ayah. "Pemandangan tersebut selalu kudapati setiap hari. Jadilah karakter membentuk diriku. Setiap hari aku selalu memutar dan berpikir, apa yang harus saya berikan pada guru-guru hebat dan baik ini," batin Bu Ayah. "Syaulis, tolong buatkan bubur
Singkong, ucap Bu Aya pada asisten rumah tangganya. Untuk apa Umi? Seraya bertanya kembali pada Bu Aya. Untuk para guru, ucap Bu Aya sambil tersenyum. Peserta didik setiap hari selalu mempraktikkan karakter sayang teman. Saat makan selalu berbagi. Saat bermain tak ada yang bermain curang, selalu mendahulukan yang kecil. Yang kecil patuh pada kakak kelas, yang besar sayang pada adik kelasnya. Sungguh saat ini saya merasa tak puas dan bayangan waktu 8-9 tahun pemilik sekolah sudah memiliki cabang 8 sekolah. Amazing, super keren karena punya duit. No. Penasaran menggelayuti pikiran dan hati aku. Akhirnya Bu Aya memutuskan untuk pindah ke cabang yang lain. Pindahlah Bu Aya ke pesantren Parung dengan memiliki tagline yang sama, sekolah sayang teman. Selagi aku menyaksikan fenomena yang sama, yaitu selalu berbagi, saling mengingatkan kebaikan, mendahulukan orang lain, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih atas penempatan muara penaku. Aku tersenyum bangga bukan main. Tanpa disangka tiba-tiba ada orang datang untuk mendaftarkan anaknya di sekolah sayang teman di rumah kami. Bu Aya tersenyum dan berkata, apa alasan Bunda menyekolahkan anaknya di SD ini? Mengapa? Karena sekolah di sini gurunya ramah, selalu mengayomi, menerima kondisi anak, dan terpenting tak ada bully, ucap orang tua yang mendaftarkan anaknya. Alhamdulillah, kini aku bisa belajar dengan baik, mengajar dengan tenang, dan mendapat koneksi pertemanan yang lancar. Sekolah yang para gurunya bisa all out karena biaya pendidikan. Anak guru mendapatkan fasilitas super yang belum didapati di sekolah yang lain. Alhamdulillah, bersyukur sekali rasanya betapa diriku dikelilingi dengan orang-orang yang sangat baik. Sekolah sayang teman. Demikian tadi sebuah kisah dengan judul Sekolah Sayang Teman, karya Ibu Endang Rahayu MPD yang dimuat dalam buku Persahabatan Indonesia Malaysia, Antologi Sastra Piala Kinanti ke-7. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai ketemu lagi pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.